Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Arizal. Kita simak pernyataan dari konferensi pers di Polda Metro Jaya berikut ini. Yang beredar di masyarakat ya. Pengungkapan ini kami tidak boleh lari dari prinsip pengungkapan berbasis ilmiah, scientific crime investigation, kemudian melibatkan interprofesi berbagai ahli tadi, pengumpulan fakta, kemudian metode pembuktiannya, itu kami pedomani betul, kami harus rigid, harus hati-hati agar proses ini dapat kami pertanggungjawabkan. Ya. Polisi sudah menemukan adanya pidana atau belum, Pak ya? Saya ulangi lagi, ya. Proses yang kami lakukan, serangkaian proses yang kami lakukan saat ini, Mas, namanya tahap penyelidikan. Jadi penyelidikan masih berlangsung. Sekali lagi, penyelidikan adalah proses untuk mengungkap apakah peristiwa yang kami temukan, kami dalam atau tidak. Ini yang masih berlangsung ya. Oke, clear ya? Ya, sebentar, satu-satu. Silakan. Boleh. Handphone berapa itu yang? Ya, ada beberapa detailnya ya. Tadi sudah, nanti detailnya disampaikan saat akhir ya. Jadi dari mulai TKP itu gudang barang bukti, korban, kemudian kondisi korban bagaimana, kemudian ada barang bukti lain pendukung, itu semua nanti detailnya akan kami sampaikan ya. Ya. Pak. Ya. Ya, silakan. Yang pertama terkait dengan sampah yang dibuang oleh korban pada saat sebelum kejadian, karena biasanya penghuni di sana rata-rata naruh sampah itu di depan pintu rumahnya gitu. Nah, untuk sampah ini apakah dari hasil pemeriksaan polisi ada kaitannya dengan peralatan yang digunakan korban pada saat ditemukan di TKP. Kemudian yang kedua, dari CCTV yang tadi disita, apakah ada CCTV dari pusat perbelanjaan di mana korban membeli perlengkapan seperti lakban, gunting dan sebagainya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi semua barang-barang yang terkait dengan pengungkapan peristiwa ini sudah dilakukan penyitaan, ya, diamankan oleh penyelidik untuk dilakukan pendalaman, ya. CCTV tadi ada 20 titik, itu juga dilakukan pendalaman bagaimana keseharian korban beberapa hari sebelumnya. Itu merupakan bagian yang didalami. Jadi pertanyaan Mas Adi itu sudah dilakukan semua oleh penyelidik, nanti detailnya akan kami update kemudian, ya. Belum. Tadi kami sampaikan, kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Ya. Pak Kabit, izin Pak Kabit. Ya, silakan. Boleh dipaparkan juga mungkin yang soal tadi tas yang ditinggalkan di rooftop itu isinya apa aja ya Pak Kabit? Itu yang pertama. Terus ya, yang kedua, nanti kami jelaskan lebih lanjut ya. Oke. Terus yang kedua soal ini Pak Kabit, mungkin bisa dijelaskan apa kemudian ahli yang salah satu dilibatkan itu adalah politik dan keamanan, apa konteksnya dalam hal ini? Kompolnas, kemudian Komnas HAM, dan Kementerian Polkam. Ya. Polkam itu dalam konteks ini apa? Audiensi. Ya. Ya, audiensi. Maksudnya kan dia dilibatkan dalam penyelidikan ini. Audiensi. Ya, audiensi penyidik kepada pihak Kompolnas, kemudian Polkam. Kemudian mendatangi TKP bersama-sama dengan Kompolnas dan juga Komnas HAM. Bisa mungkin dijelasin Pak Kabit soal Polkam ini konteksnya apa? Kenapa kemudian diperlukan audiensi dan semacamnya gitu, terlibat dalam penyelidikan ini? Ya, kami menerima penyidik, melakukan komunikasi, koordinasi, kemudian melakukan audiensi. Ya, terkait dengan peristiwa ini. Oke? Ya.
Pak izin kan tadi Bapak bilang bakal mendalami juga ya soal latar belakang korban. Ya. Nah sejauh ini dari hasil pendalaman penyelidik apakah ditemukan mencoba untuk mengakhiri hidupnya? Kemudian yang kedua mau penegasan lagi soal yang saat kondisi jenazah saat ditemukan. Itu berarti di muka itu posisinya plastik dulu baru kemudian dililit sama lakban gitu ya Pak? Ya, jadi proses pemeriksaan oleh tim Apsipor psikologi forensik masih berlangsung untuk menggali latar belakang korban masih berlangsung ya. Nanti hasilnya akan kami sampaikan. Karena masih berlangsung. Kemudian yang kedua kondisi korban itu baru lakban kuning ya. Iya. Pak Ade, mau lanjut soal Polkam, audiensi dengan Polkam, apa itu terkait dengan status atau tugas beliau sebagai diplomat yang pernah mengurus kasus TPPO? Terkait peristiwa, bagaimana proses yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam pengungkapan peristiwa ini, secara umum seperti itu. Bukan karena status beliau sebagai diplomat. Terkait dengan bagaimana Polda Metro Jaya mengungkap peristiwa ini. Sekali lagi, terkait dengan peristiwa pengungkapan. Ya, pengungkapan peristiwa ini. Ya, oke. Cukup ya? Ya, mohon waktu. Ya, nanti kita kumpulkan lagi bahannya. Sementara untuk ini dulu. Kenapa? Ya Pak, ya cakap itu Pak. Aduh. Itu Pak. Oke, ya. Kami sudah konfirmasi ke Kasubdit Kamnet. Di Treskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan. Nanti kami pastikan lagi ya. Ini yang pertanyaannya kan tadi ijazah korban ya. Oke. Nanti kami update lagi ya. Mohon waktu. Ya. Tahapannya langsung ya. Oke, mohon waktu. Ya, nanti dikumpulin dulu ya pertanyaannya sama Pak Ronald. Oke, terima kasih rekan-rekan. Ya, nanti pasti ada. Kan tahap penyidikan. Ya, nanti diupdate. Ya pemirsa, baru saja kita simak pernyataan atau konferensi pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam, terkait dengan update perkembangan penyelidikan dari diplomat muda Arya Daru. Tadi disampaikan oleh Kabid Humas bahwa saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan bukti-bukti masih dikumpulkan, dan pihak dari penyidik pun masih melakukan sejumlah pendalaman terkait dengan kesaksian dari sejumlah pihak dan saat ini juga sudah didalami. Terkait dengan Polda Metro Jaya tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya tidak menemukan adanya hambatan dalam terkait dengan penyelidikan kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri yaitu Arya Daru. Dan tadi juga disebutkan sejumlah barang bukti baik itu dari rekaman CCTV juga sudah diamankan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.